Tipu daya Cina pengaruhi negara-negara miskin dengan jebakan hutang. Kepala Badan Intelijen Inggris M16 Richard Moore mengatakan Cina menggunakan apa yang ia sebut sebagai jebakan hutang untuk dapat mempengaruhi negara-negara lain. Ia mengatakan Cina akan menguasai aset utama negara peminjam karena tidak bisa membayar hutang mereka. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Dikutip dari BBC, pada Jumat kemarin Moore mencontohkan apa yang ia sebut Cina lakukan pada Sri Lanka. Beberapa tahun lalu, Cina membiayai proyek pelabuhan Hambantota senilai miliaran dolar Amerika yang menggunakan pinjaman dan kontraktor dari Cina. Namun proyek itu diliputi kontroversi karena Sri Lanka tidak bisa membayar utang mereka yang menumpuk. Akhirnya pada tahun 2017 lalu, Sri Lanka sepakat memberi perusahaan milik pemerintah Cina 70% saham pelabuhan dengan sewa selama 99 tahun sebagai pembayaran atas investasi Cina. Lembaga think tank Chatham House yang bermarkas di Inggris mempertanyakan apakah narasi jebakan hutang memang berlaku. Mengingat kesepakatan itu didorong motivasi politisi setempat dan juga Cina mendapatkan kepemilikan pelabuhan itu dengan sah. Chatham House menekankan porsi utang Sri Lanka pada non-Cina jauh lebih besar daripada Cina. Selain itu tidak dapat terbukti Cina mengambil keuntungan posisi strategi militer dari pelabuhan tersebut. Namun masih ada keraguan mengenai keterlibatan ekonomi Cina dalam pertumbuhan Sri Lanka dalam 10 tahun terakhir. Kecurigaan Beijing menggunakan utangnya untuk memenuhi ambisi politik mereka di kawasan juga masih ada. Beberapa pinjaman Cina di negara-negara lain juga menimbulkan kontroversi. Kontrak-kontrak tersebut memberi ruang bagi Cina untuk mempengaruhi aset-aset penting. Akan tetapi, Data tidak menemukan kasus Cina mengambil alih sebagian besar aset dari peminjam saat negara peminjam gagal membayar pinjaman. Cina tidak mempublikasikan catatan peminjam ke negara asing dan sebagian besar kontrak juga berisi syarat rahasia sehingga peminjam tidak bisa mengungkapkan konten kontrak pinjaman mereka. Dapat dikatakan kerahasiaan semacam itu merupakan praktik umum pada kontrak-kontrak pinjaman internasional. Perjanjian kerahasiaan sangat umum di pinjaman komersial internasional, kata Profesor Queen Mary University of London Lee Jones. Dan sebagian besar pembiayaan pembangunan Cina pada dasarnya operasi komersial, tambahnya. Sebagian besar negara-negara industri berbagi informasi mengenai aktivitas pinjaman meminjam mereka melalui kelompok yang dikenal sebagai Paris Club. Cina memilih tidak bergabung dengan kelompok tersebut, tapi berdasarkan data Bank Dunia, dilaporkan Cina dengan sangat cepat menjadi pemberi pinjaman terbesar di dunia. Warga Cina di Turki tidak aman. Muslim Uighur Turki ramai-ramai pidanakan Xi Jinping dan tendang komunis dari negeri Erdogan. Sekelompok orang Uighur di Turki telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Presiden Cina Xi Jinping dan para pejabat tinggi negeri tirai bambu lainnya. Tuntutan didasarkan pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Mereka yang mempidanakan Xi terdiri dari 19 orang Uighur di Turki. Mereka mengajukan pengaduan ke otoritas hukum Turki pada Selasa 4 Januari 2022. Bukan hanya Xi Jinping, mereka juga mengadukan 112 orang. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Cina menahan 116 orang Uighur di kamp konsentrasi di Xinjiang dan terlibat dalam genosida. Salah seorang penggugat, Medin Nazimi, mengatakan saudara perempuannya yang merupakan warga negara Turki berada di kamp konsentrasi. Nazimi menyebut saudara perempuannya tidak bersalah dan dia ingin pemerintah Turki menyelamatkan saudaranya seperti dimuat NHK World. Uighur secara etnis dekat dengan orang Turki, sekitar 50.000 dari mereka tinggal di Turki. Setelah pengaduan diajukan, sekitar 150 warga Uighur berunjuk rasa menentang pemerintah Cina di depan gedung pengadilan di Istanbul.
Xi Jinping memperingatkan warganya untuk hati-hati karena situasi di Turki sedang tidak kondusif pada warga-warga Cina. Disebabkan perlakuan komunis yang diberitakan tidak baik terhadap Uighur. Pemerintah Kanada ngamuk besar. Negara barat harus punya front persatuan melawan Cina. Anti-Cina bergemuruh. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa negara-negara barat harusnya memiliki front persatuan melawan Cina dan wawancara yang disiarkan pada Sabtu. Dilansir Reuters, Trudeau menyebut front negara barat itu digunakan untuk mencegah Cina menggunakan kepentingan komersial untuk mempermainkan mereka satu sama lain. Perdana Menteri ini menilai Cina memainkan negara-negara barat dengan cara mengadu domba satu sama lain. Kami telah bersaing dan Cina dari waktu ke waktu dengan sangat cerdik mempermainkan kami satu sama lain di pasar terbuka dengan cara yang kompetitif, katanya dalam sebuah wawancara di TV. Kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk bekerja dan juga berdiri kuat sehingga Cina tidak bisa bermain-main dan memecah belah kita satu sama lain. Hubungan antara Kanada dan Cina tidak terlalu baik sejak penahanan Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou atas suatu perintah ekstradisi Amerika Serikat pada tahun 2018 lalu. Setelah itu Cina menahan 2 orang Kanada. Beijing menyangkal tudingan diplomasi penyanderaan yang dilayangkan Ottawa terkait penahanan tersebut. Meng Wanzhou mencapai kesepakatan dengan jaksa Amerika Serikat pada September lalu. Sebagai balasannya, 2 warga Kanada juga dibebaskan dalam beberapa jam setelah kesepakatan. Namun sebelum adanya penangkapan Meng, hubungan kedua negara ini memang kurang dekat. Beijing kesal dengan Kanada yang menuding adanya pelanggaran hak asasi manusia di Uighur. Awal bulan ini, Kanada melakukan boikot diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing yang akan digelar pada Februari. Kanada dan sekutunya beralasan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia kepada etnis Uighur di Xinjiang. Sementara itu, Jepang juga tidak akan mengirim pejabat ke Olimpiade Beijing. Diberitakan sebelumnya Jepang tidak akan mengirim pejabatnya sebagai perwakilan dalam ajang Olimpiade musim dingin Beijing 2020 yang akan berlangsung pada Februari. Dalam konferensi pers, Jepang menyatakan tidak membuat keputusan itu sebagai boikot diplomatik. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan sejumlah petinggi Olimpiade Jepang dan juga Ketua Paralimpiade tetap akan menghadiri acara di Beijing nanti.